ikuti bersama dan sangat sayang sekali ya untuk dilewatkan. Ya, kita akan langsung ikuti saja karena waktu di studio kini telah menunjukkan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan, selamat mengambil fawaid dan selamat menyimak. Semoga menjadi tambahan wawasan untuk Anda semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azakumullah, ikhwanut talabah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin pekan yang lalu kita baca tentang lahirnya Rasulullah SAW dan kemudian disusukan oleh Halimah Ibn Abi Dhu'aib As-Sa'diyah, dan sampai kita pada ucapan penulis wahyu Ibn Hisham yang diringkas oleh Abdus Salam Harun, semoga Allah merahmati keduanya, sampai pada ucapan falam nazal nata'arraf minallahi ziyadah. Kata Halimah As-Sa'diyah, dan sungguh kami terus menerus memperhatikan, melihat, mengenali ziyadah. Ziyadah itu maksudnya barakah, bertambahnya segala macam barakah, dari kambing-kambingnya, kebun-kebunnya, unta-untanya, semua, bahkan sapi perahnya, susunya, semuanya bertambah. Kami terus memperhatikan pertambahan-pertambahan tersebut, wal khaira, dan kebaikan-kebaikan semenjak aku menyusui anak tersebut, yakni calon Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta madat sanatahu, sampai lewat 2 tahun. Karena memang menyusui itu 2 tahun, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa fisaluhu fi amain. Sampai 2 tahun. Kata Halimah, wa fasaltuhu, maka kami sapih dia. Setelah 2 tahun disusui, maka disapih. Wa kana yashibbu syababan la yashibbuhul ghilman, maka anak tersebut sudah menjadi pemuda, ini sudah menjadi remaja. 2 tahun itu sudah dewasa, ngalahkan anak-anak lainnya yang seumurnya. Falam yablugh sanataihi hatta kana ghulaman jafran, belum sampai 2 tahun anak tersebut sudah menjadi anak yang kokoh kuat, anak istimewa, anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjadi seorang rasul. Faqadimna bihi ala ummihi, tugas Halimah Sa'diyah sudah selesai, yaitu menyusui. Maka kami pun berangkat membawa bayi tersebut menemui ibunya di Mekah. Wa nahnu ahrasu syai'in ala mukthihi fina, dan kami sangat bersungguh-sungguh ingin agar anak tersebut tetap bersama kami, karena sayangnya dan cintanya kepada anak tersebut, dan karena melihat barakah-barakah yang banyak sejak menyusui beliau, sejak menyusui anak tersebut,
Maka Halimah menyatakan, sungguh kami sangat ingin agar anak ini terus bersama kami. Lima kunna nara min barakatihi, karena kami melihat barakahnya anak ini. Fakallamna ummahu wa qultu laha, maka aku sampaikan pada ibunya dan aku katakan kepadanya, law tarakti bunayya indi hatta yaghlub, duhai kiranya kalau engkau bolehkan anak ini untuk tetap bersamaku sampai dia menjadi dewasa, sampai yaghlub, ini sampai kokoh kuat. Fa inni akhafu alaihi wabak Makkah, aku mengkhawatirkan wabak Makkah, mengkhawatirkan wabah penyakit yang ada di Mekah. Falam nazal biha hatta raddathu ma'ana, maka aku tetap di rumah ibunya si anak ini, Aminah, sampai kemudian ibunya mengizinkan untuk dibawa kembali anak tersebut bersamaku. Demikian kata Halimah menceritakan. Faraja'na bihi, maka kami pun pulang membawa anak tersebut kembali. Fa wallahi innahu ba'da maqdamina bihi bi ashhur ma akhihi lafa bahmun lana khalfa buyutina. Sungguh demi Allah, setelah kedatangan kami beberapa bulan, anak tersebut dalam keadaan mengambil atau mengejar kambing kecil di belakang rumah kami. Tiba-tiba atana akhuhu yashtad, tiba-tiba saudaranya datang kepadaku dengan yashtad, dengan ketakutan. Saudaranya anak tersebut artinya anaknya Halimah As-Sa'diyah, anaknya Abu Kabsyah, ini anaknya suaminya Halimah, dan dia bersama Rasulullah SAW disusukan dengan satu ibu. Datang kepada Halimah yashtaddu, dalam keadaan takut. Faqala li wa li abih, dia mengatakan kepadaku dan kepada ayahnya, dzaka akhil Quraisy qad akhadahu rajulan, itu saudaraku yang dari suku Quraisy, dia diambil oleh dua orang yang berpakaian putih-putih, alaihim thiyabun bidun, yang pakaiannya pakaian putih. Fa'abja'ahu fashaqqa batnah, aku melihat anak tersebut ditidurkan, saudaraku dari Quraisy itu ditidurkan oleh dua orang dan kemudian dibelah perutnya. Fahuma yasutanihi, dan keduanya yasutanihi. Yasutan maknanya yadribani ba'duhu bi ba'd, memukul satu dengan lainnya, itu namanya yasutan. Jadi merobek perutnya, mengambil sesuatu dan dipukul-pukulkan begitu. Fakharajtu ana wa abu, maka keluarlah aku, kata Halimah, bersama ayah mereka. Fawajadtuhu qa'iman muntaqi'an wajhuhu, maka aku lihat dia berdiri dalam keadaan wajahnya pucat. Faltazamtuhu, maka aku peluk dia. Waltazamahu abuhu, dan dipeluk juga oleh bapaknya. Faqulna, maka kami katakan kepada anak tersebut, malaka ya bunai, malaka ya bunai, ada apa denganmu wahai anakku? Qala, si anak itu menjawab, ja'ani rajulani alaihima thiyabun bid, sungguh telah datang kepadaku dua orang yang berpakaian dengan pakaian-pakaian putih. Fa'ajja'ani, dan keduanya menidurkan aku. Wa syaqqa batni, dan merobek perutku. Faltamasa fihi syai'an, kemudian keduanya mencari sesuatu di perutku, entah la adri ma huwa, aku gak tahu dia nyari apa. Kata anak yang merupakan calon seorang Rasul ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faraja'a bihi ila khaba'ina wa qala li abu, maka kami kembali ke gubuk kami dan kemudian berkata bapaknya, ya Halimah, wahai Halimah, laqad khashitu an yakuna hadzal ghulam qad usib, wahai Halimah, aku khawatir anak ini telah tertimpa sesuatu. Fa'alqihi bi ahli, maka pulangkanlah saja ke ibunya, nanti ada apa-apa kita yang tanggung jawab. Fa'alqihi bi ahlihi qabla an yadhhar dzalika bih, aku khawatir dia terkena sesuatu, yakni terkena jin atau terkena syaitan, maka kembalikanlah kepada orang tuanya, kepada ibunya sebelum tampak pada dia. Fahtamalnahu, maka kami bawa dia, faqadimna bihi ala ummi, kami bawa dia dan kami datang ke ibunya, kami datangi ibunya. Faqultu, faqalat, maka berkata ibunya, Aminah, ibu Rasulullah SAW, menyatakan, ma aqdamaki ya Dhair, apa yang menyebabkan kau datang kemari wahai Dhair? Dhair ini adalah seorang ibu yang menyusukan anak orang lain, disebut Dhair.
Ma aqdamaki bihi ya Dhi'r? Apa yang membawamu ke sini atau apa yang menyebabkan engkau datang kemari wahai Dhi'r? Qad kunti harisatan alaih. Padahal kemarin engkau sangat semangat untuk membawa anak ini. Kok tiba-tiba dikembalikan lagi? Faqultu, aku katakan, kata Halimah, qad balaghallahu bibni wa qadaitu alladhi alaihi. Sudah selesai apa yang aku inginkan dan dalam keadaan sudah selesai apa yang aku harapkan. Maka sekarang aku kembalikan. Jawaban ini tidak memuaskan Aminah, tidak memuaskan ibunya Aminah. Kenapa? Kemarin maksa-maksa minta dibawa pulang kembali, baru berapa bulan sudah kembali dan dikembalikan anaknya. Ada apa? Dijawab oleh Halimah dengan kalimat, aku sudah puas, saya kembalikan. Jawaban itu tidak bisa memuaskan ibunya, pasti ada apa-apa. Qala wa takhawaftul ahdath alaih. Kata Halimah, aku mengkhawatirkan takut nanti ada sesuatu, aku takut kalau ada kejadian-kejadian dan sebagainya, lebih baik aku kembalikan. Fadaituhu ilaiki kama tuhibbin. Maka aku kembalikan anak ini kepadamu sebagaimana kau suka. Qalat, berkata Aminah, ma hadha sya'nuki fasduqini khabarak. Ada apa denganmu? Sesungguhnya ada kejadian apa? Fasduqini, jujurlah kepadaku, ada apa? Jujurlah kepadaku, sampaikan berita-berita yang benar. Tahu Aminah, tahu ibunya bahwa Halimah punya sesuatu kejadian yang tidak diceritakan, dan tidak mungkin kemarin semangat ingin membawa anak tersebut kok tiba-tiba dikembalikan. Falam tada'ni hatta akhbartuha. Kata Halimah, terus Aminah tidak membiarkan aku, tidak membiarkan artinya terus mendesak aku sampai aku mengkabarkan ceritanya, bahwa dia menceritakan ada 2 orang datang kepadanya dengan pakaian putih-putih, kemudian begini dan begitu, membelah perutnya dan mencari sesuatu. Apa kata ibunya? Qalat, afatakawwafti alaihi syaitan? Apakah engkau mengkhawatirkan anak ini kena syaitan, kena jin, majnun? Qultu na'am. Aku katakan iya, aku khawatir begitu. Qalat, berkata Aminah, kalla, tidak mungkin. Wallahi ma li syaitani alaihi min sabil. Sungguh demi Allah, tidak mungkin syaitan punya jalan untuk mengganggu anak ini, enggak akan bisa. Wa inna li bunayya la sya'nan. Sungguh pada anakku ini ada urusan besar. Afala ukhbiruka khabarahu? Bukankah aku pernah menceritakannya kepadamu? Ini Aminah pernah menceritakannya kepada Halimah ketika awal pertama mengambil anak itu, bahwa anak ini anak istimewa. Sejak hamil aku punya beberapa kejadian-kejadian yang aneh yang menunjukkan bahwa anak yang akan lahir adalah anak yang hebat, anak yang istimewa. Afala ukhbiruki khabarahu? Bukankah aku telah menghabarkan kabar itu kepadamu wahai Halimah? Qultu bala. Kata Halimah, iya. Qalat, ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun adha qusra busra, qusur busra min ardi Syam. Ketika awal aku hamil, aku bermimpi bahwa dari perutku keluar cahaya yang sampai menerangi daerah Syam, daerah Busra. Thumma hamaltu, ternyata aku hamil. Mimpi dari perutnya keluar cahaya yang sampai menerangi Persia dan Romawi, ternyata itu adalah dia hamil. Fa wallahi ma ra'aitu min hamlin qad kana akhaffa alayya. Dan juga aku tidak pernah melihat satu kehamilan pun yang lebih ringan daripada kehamilan anak ini. Sangat ringannya atasku. Wala aisar minhu, dan tidak ada yang lebih mudah dan lebih ringan daripada kehamilan anak ini. Waqa'a hina waladtuhu wa innahu lawadin yadayhi bil ard. Dan ketika lahir anak ini dalam keadaan tangannya memegang ke bumi dan tangannya kepalanya menengadah ke langit. Rafi'un ra'sahu ila sama, kepalanya menengadah ke langit. Da'ihi anki wantaliqi rasyidah. Kata ibunya, jangan urus, jangan gubris kejadian itu. Tidak mungkin anak ini akan dikuasai oleh syaitan. Anak ini anak istimewa. Tinggalkan itu semua, berangkatlah kamu membawa anak ini dengan tenteram. Ini ibunya tetap tenang, tidak khawatir sama sekali. Maka dibawa kembali anak itu bersama Halimah. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, haddatsani Thawr ibn Yazid an ba'd ahli al-ilm. Diriwayatkan oleh Thawr ibn Yazid dari beberapa ulama.
Wala ahsibuhu illa an Khalid ibn Ma'dan al-Kalla'i. Dan aku menduga bahwa itu yang dimaksud dari ba'dil ulama, diantaranya dari Khalid ibn Ma'dan al-Kalla'i, yang memang guru beliau yang paling terkenal, gurunya Ibn Hisham. Ibn Hisham banyak mengambil dari Khalid ibn Ma'dan al-Kalla'i. Disebutkan dalam riwayat tersebut, anna nafaran min ashabi Rasulullah SAW qalu lahu, bahwa beberapa orang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirna an nafsik, ya Rasulullah, beritakan tentang dirimu, sejarah dirimu. Qala na'am, dikatakan oleh Nabi SAW, iya, ana da'watu Abi Ibrahim wa bushra akhi Isa, aku adalah doanya Ibrahim dan aku adalah berita gembiranya Isa. Dikatakan aku adalah doanya Ibrahim karena Ibrahim alaihi salam ketika meninggalkan istri dan anaknya di Mekah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Mekah ketika itu masih dalam keadaan tandus, dalam keadaan tidak ada orang kecuali Hajar dengan anaknya Ismail. Ibrahim ketika meninggalkan mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma ij'al hadzal balada aminan, jadikanlah negeri ini tentram, warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berilah rizki penduduknya dengan buah-buahan, sampai pada kalimat wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Ini doanya Ibrahim. Dan utuslah oleh Allah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatik, yang membacakan ayat-ayatmu, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Maka Nabi bersabda, ana da'watu Ibrahim, da'watu Abi Ibrahim, aku ini adalah doanya Ibrahim. Doanya Ibrahim dikabulkan, utuslah di tengah mereka seorang rasul. Maka Hajar yang waktu itu membawa Ismail menjadi besar dan kemudian sudah dewasa, menikah dengan dari suku Jurhum. Dari suku Jurhum ini dari Yaman. Kemudian Jurhum ini tinggal di sana, tinggal di daerah tersebut karena ada air Zamzam. Maka hiduplah di sana semakin ramai menjadi kampung, menjadi desa, menjadi kota Mekah. Maka dari Ismail turunlah turunan-turunannya sampai Quraisy. Nama aslinya Quraisy adalah Fihr. Sampai dari Fihr turun di bawahnya ada Abdul Muttalib yang kemarin dikisahkan kisahnya. Sampai kemudian lahirlah Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abdul Muttalib min Quraisy min al-Arab min Bani Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Berarti di sini Rasulullah SAW adalah doanya Ibrahim yang dikabulkan. Wab'ats fihim rasulan minhum, utuslah di tengah mereka seorang rasul, maka dikabulkan oleh Allah, diutuslah seorang rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun busyra Isa, dan aku adalah busyra akhi Isa, aku adalah kabar gembira dari saudaraku Isa. Karena Nabi Isa alaihi salam menyatakan inni Rasulullah ilaikum, mengatakan pada kaumnya, pada manusia di sana, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dalam surat As-Saff. Kata Isa alaihi salam yang Allah kisahkan dalam Al-Quran dalam surat As-Saff, inni Rasulullah ilaikum ya bani Israel, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian. Aku membenarkan apa yang ada di depanku, yaitu Taurat, dan aku memberitakan berita gembira akan datangnya seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Kabar gembira. Ini wa mubasyiran, aku memberitakan kabar gembira bi rasulin ya'ti, dengan rasul yang akan datang yang bernama Ahmad. Dan jangan bingung dengan kalimat Ahmad dan Muhammad karena maknanya sama. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan nama-namanya, ana Ahmad, ana Muhammad, ana Mahi, Anal Masih. Ini nama-nama Rasulullah SAW. Disebut dengan nama Ahmad, disebut dengan nama Muhammad, disebut dengan Mahi, disebut dengan Masih. Semua itu nama Rasulullah SAW. Ahmad dan Muhammad sama maknanya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, ana da'watu Ibrahim wa bushra akhi Isa, aku adalah doanya Ibrahim yang dikabulkan
Dan aku adalah kabar gembira yang diberitakan oleh Isa alaihi salam. Wa ra'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a qusur asy-Syam. Kalau kalimat ana da'wat Ibrahim dan busyra akhi Isa, ada riwayat-riwayat yang sahih yang seperti itu. Tetapi kalimat wa ra'at ummi hina hamalat tidak ada dalam riwayat itu kecuali dalam riwayat ini yang disebutkan dari Ibnu Ishaq dari Khalid Ibn Ma'adan Al-Kalla'i. Wara'at ummi hina hamalat bi, dan ibuku berkata ketika mengandung aku, annahu kharaja minha nur, bahwa dia mengeluarkan cahaya dari perutnya, adha'a laha qusur Syam, yang menerangi sampai istana-istana di Syam. Wasturdi'tu fi Bani Sa'ad ibni Bakar, dan aku disusukan di suku Bani Sa'ad ibni Bakar. Halimah dari Bani Sa'diyah, dari Bani Sa'ad. Fabaina ana ma'a akhin li khalfa buyutina nar'a bahman lana, dan ketika aku bersama saudaraku, saudara sesusuan, di belakang rumah kami, nar'a bahman, ketika menggembalakan seekor kambing milik kami, id atani rajulani alaihima thiyabun bid, tiba-tiba datang kepadaku dua orang berpakaian putih-putih, bitastin, dengan membawa bejana yang dibuat dari emas, mamlu'atun thaljan, bitastin min dhahabin, dengan piring dari emas atau bejana dari emas yang di dalamnya penuh dengan thalj, dengan es. Id atani rajulani alaihima thumma akhadhani fashaqqa batni, kemudian kedua-duanya membawa aku dan menidurkan aku dan merobek perutku. Fastakhraja qalbi fashaqqahu, dan dirobeklah perutku, diambil jantungku dan kemudian dibelah jantungku. Fastakhraja minhu 'alaqatan sauda, kemudian dikeluarkan dari dalamnya satu gumpal darah hitam. 'Alaqatan sauda, segumpal darah hitam. Fatarahaha, kemudian dibuanglah darah hitam tadi. Tsumma ghassala qalbi wa batni bidzalika thal, kemudian dicucilah jantung tadi dan perutku dengan es tadi, hatta anqayahu, sampai bersih. Thumma qala ahaduhuma li sahibi, kemudian salah satunya berkata kepada temannya, zinhu bi'ashrah min ummatihi, timbanglah jantungnya dengan 10 dari jantungnya umat dia. Fawazanani fawazintuhu, maka ditimbanglah aku, maka aku lebih unggul dari 10 orang tadi. Thumma qala, kemudian berkata lagi salah satunya, zinhu bimi'at min ummatihi, timbanglah dengan 100 dari umatnya. Fawazanani bihim fawazintuhu alaihim, maka ditimbang lagi aku dengan 100 umatku, ternyata aku lebih berat daripada 100 umatku. Thumma qala zinhu bi alfin min ummatihi, berkata lagi malaikat tadi, timbanglah dengan 1000 orang dari umatnya. Ditimbang lagi, fawazanani bihim fawazintuhum, maka ditimbanglah aku dengan mereka dengan 1000 orang, ternyata aku lebih unggul dari yang 1000. Faqala, maka berkata salah satunya, da'hu, biarkan. Fawallahi lawazintahu bi ummatihi lawazanaha, biarkan. Sungguh demi Allah, kalau engkau timbang dengan seluruh umat ini, niscaya akan tetap lebih berat dia. Demikian ikhwan fillah, a'azakumullah, kisah syaqqus sadr. Insyaallah yang berikutnya kita akan bahas kafalatu jaddihi, pemeliharaan kakeknya setelah Halimah, kemudian kakeknya yaitu Abdul Muttalib memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahzir Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kisah dari kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dihikayatkan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham yang dikaji oleh Ustadzuna Muhammad bin Umar Sawid Hafizahullah Ta'ala terkait dibelahnya dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tentunya semoga dari apa yang telah kita ikuti bersama bisa bermanfaat ya untuk pribadi penyiar, juga untuk pendengar dimanapun berada. Kemudian kita akan bacakan satu faidah ya dari kanal Telegram Salafi Palopo, sebuah faidah yang sangat menarik sekali untuk kita ikuti terkait keajaiban membaca Al-Quran. Dhiya Al-Maqdisi rahimahullah berkisah bahwa guruku telah berwasiat kepadaku ketika aku safar. Beliau mengatakan, perbanyaklah membaca Al-Quran dan janganlah engkau meninggalkannya, karena sesungguhnya hal itu akan memudahkanmu untuk mencari apa yang engkau inginkan, sekadar apa yang telah engkau baca. Maka aku pun melihat kebenaran hal itu, lalu aku pun banyak mencobanya. Maka ternyata apabila aku banyak membaca Al-Quran, maka akan terasa mudah bagiku untuk mendengarkan hadis dan banyak menulis hadis. Namun jika aku tidak membacanya, maka hal itu akan menjadi sulit bagiku. Dikutip dari kitab Dhailut Tabaqat Al-Hanabilah jilid 1 halaman 222. Demikian untuk faidah singkat di kesempatan siang hari ini, dan selamat istirahat untuk Anda yang ingin melaksanakan qailulah atau istirahat di siang hari. Ya, sebagaimana hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, sebuah anjuran untuk senantiasa istirahat di siang hari ketika tidak ada aktivitas. Maka disebutkan hadisnya qilu fa inna syayatina la taqil ya. Qil ya, istirahat sianglah kalian, fa inna syayatin, karena setan-setan itu tidak istirahat siang. Kita akan ikuti beberapa murotal berikut. Selamat mendengarkan, barakallahu fikum. Bismillah.